Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jumpa lagi dengan saya Hamdan Suhaimi selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah Bolang dan juga selaku Ketua PW MDS Rijalul Ansor Provinsi Banten. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih bisa berjumpa dalam mengisi acara kajian karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Melanjutkan kajian tempo hari, kita akan meneruskan kajian kitab Fathul Majid yang berisi tentang ilmu tauhid. Penjelasan tentang ilmu tauhid ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan bentuk syarah mensyarahi Dzurrul Farid, kitab Matan Dzurrul Farid, karya gurunya Syekh Ahmad Nahrawi. Pada kesempatan ini izinkan saya membacakan kitab Fathul Majid sekaligus menjelaskan apa-apa yang dijelaskan dalam kitab ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Famimma yajibu lillahi ta'ala 'ishruna sifatan wajibatan. Aila tuqbalul intifa'a la taqbalul intifa'a. Mangka iku saking barang kang wajib ya barang kade Allah Ta'ala isruna iku 20 sifatan sifat wajibatan kang wajib. Aila taqbalul intifa'a tegese kang ora narima ya sifat kang wajib al intifa'a ing nerima laka, ing nerima sepi. Pada penjelasan ini Syekh Nawawi Al-Bantani hendak menjelaskan bahwa wajib, ada sifat wajib yang ada pada diri Allah, yakni 20 sifat. Sifat wajib yang ada pada diri Allah ada 20 yang melekat pada diri Allah. Sifat ini adalah menunjukkan adanya zat Allah. Zat Allah akan dikenali lewat sifatnya. Ada zat, ada sifat, ada jauhar, ada arad, ada jisim. Istilah-istilah ini dalam ilmu tauhid dijelaskan berikut ini. Kalau jauhar itu adalah partikel-partikel terkecil yang bertebaran di alam semesta ini, tidak bisa diciptakan tapi juga tidak bisa diuraikan. Yang kedua adalah arad.
Arad itu adalah sifat zat. Sifat zat, sesuatu yang nampak, yang nempel pada diri zat, pada diri benda, itu namanya arad. Sedangkan zat, kita kenali bahwa yang memiliki zat mutlak atau yang dimaksud zat mutlak itu adalah tidak ada lain kecuali Allah. Allah adalah zat mutlak. Tidak ada zat yang menyamai kemutlakan zat Allah. Tidak ada makhluk manapun di alam semesta raya ini yang menyamai kemutlakan zat Allah. Atau dalam bahasa yang lain, absolut. Zat yang absolut. Zat absolut pada diri Allah itu tidak akan pernah ada pada makhluk lainnya. Oleh karena itu nanti dikenalnya laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un. Terus arad. Setelah arad adalah sifat. Sifat ini adalah tampakan dari zat. Tidaklah mengenali zatnya kalau tidak mengenali sifatnya. Nah, maka dalam penjelasan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitab Syarah Fathul Majid ini, wa mimma yajibu lillahi ta'ala isyruna sifatan wajibatan aila takbalul intifa'ah. Pada diri Allah itu ada sifat 20 yang wajib kita ketahui. Yang wajib kita ketahui 20 sifat. Yang nanti kita akan jelaskan satu persatu dari sifat tersebut. Sifat wajib ini nanti akan ada lawan atau yang membedakan. Apa yang disebut dengan sifat mustahil. Sifat mustahil juga nanti akan kita jelaskan yang jumlahnya juga 20. Sifat-sifat wajib dan sifat-sifat mustahil pada diri Allah akan diuraikan secara detail di kitab ini. Wa mimma yastahilu alai isyruna sifatan mustahilatan aila takbalu thubuta manglan iku saking barang kang mustahil ia barang ing atase Allah isyruna iku 20 sifatan sifat mustahilatan kang mustahil aila takbalu tegese kang ora nerima ia sifatan mustahilatan atsubuta ing ketetapan ing tetep. Perlawanan kata atau pembeda daripada wajib dalam perspektif ilmu tauhid adalah mustahil. Wajib lawan katanya adalah mustahil. Sifat wajib pada diri Allah jumlahnya adalah 20 sifat dan sifat mustahil pun ada 20 sifat. Yang kemudian nanti akan kita rinci di penjelasan berikutnya. Kemudian ada satu sifat yang jaiz yang ada pada diri Allah. Ini menunjukkan bahwa kebolehan sikap karena irodah Allah. Artinya ini bergantung irodahnya Allah. Seperti apa penjelasan itu? Penjelasan tentang sifat jaiz itu.
Fatilka ay al-madhkuratu min majmu'il wajibati wal mustahilati arba'una aqidatan wa yudhammu lidzalika ay al-majmu'i al-jaizu lahu ta'ala wa huwa wahidun fayakunul jami'u ay jami'ul majmu'il ladzi yata'allaqu billahi ta'ala ihda wa arba'ina aqidatan. Fatilka mangka utawi mengkono kang den sebut sifat kang wajib dan sifat kang mustahil dan ditambah dengan sekarang adalah sifat jaiz. Min majmu'il wajibati saking kumpulan kang wajib wal mustahilati kang lan kang mustahil. Arba'una akidatan iku 40 akidah. Wa yudhammu lidzalika lan den kumpulaken kadue mengkono al majmu' al jaizu apa sifat kang jaiz wenang lahu kadu Allah Ta'ala wa huwa lan iya sifat jaiz wahidun iku siji atau tunggal. Fayakunul jami'u mangkanana al jami'u apa kang akeh atau sekabeh tegese sekabeh kang kumpul alladzi yuta'allaqu kang den kaitaken iya kang billahi kelawan Allah Ta'ala ihda wa arba'ina akidatan iku siji lan 40 akidatan akidah. Nah, penjelasan ini kita pahami bahwa sifat jaiz yang ada pada diri Allah adalah satu. Maka ketika digabungkan dengan sifat yang wajib dan sifat yang mustahil, semuanya kalau dikumpulkan berjumlah 41. Penjelasan ini adalah penjelasan dasar dari kitab Syarah Fathul Majid yang ingin menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Ini tidak tengah menjelaskan tentang arad, tidak menjelaskan tentang jisim, tidak juga menjelaskan tentang jauhar, dan juga tidak tengah membicarakan dengan zat Allah, karena zat Allah itu adalah urusan Allah. Zat Allah tidak akan bisa kita urai, kita bisa kenali kalau kita tidak mengenali sifat-sifat Allah. Zat Allah adalah zat mutlak yang tentunya memiliki kesempurnaan. Tidak ada yang mendahului, bahkan adanya adalah tidak didahului ketiadaan. Tetapi zat mutlak adalah adanya didahului dengan adanya, bukan ketidakadaan. Dan adanya tidak akan berakhir dengan ketiadaan, tapi justru akan berakhir dengan keadaan. Maka apa yang disebut zat mutlak azali dan juga zat mutlak abadi. Bahkan zat mutlak ini masuk dalam penjelasan ataupun pemahaman zat mutlak adalah sarmada. Sarmada itu lebih tanpa ada batasan waktu, atau bahasa kitanya selama-lamanya. Selama-lamanya. Tidak akan dibatasi oleh waktu keberakhiran. Maka istilah sarmada akan selalu nempel pada diri Allah, tidak pada makhluk Allah. Karena apa? Makhluk Allah tidak akan pernah bisa menyamai zat Allah dan juga kedudukan Allah dan kekuasaan Allah. Laisa kamitslihi syai'un.
Allah tidak akan pernah disamai, diserupakan, dicapai oleh makhluk. Setinggi apapun makhluk Allah itu tidak akan pernah bisa sama kedudukannya dengan Sang Khalik. Siapa Sang Khalik itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Rabbi, Tuhanku, wa Rabbuka, dan Tuhanmu, wa Rabbukum, dan Tuhanmu sekalian, wa Rabbuna, dan Tuhan kita semua. Allah adalah Tuhannya seluruh makhluk yang ada di jagat semesta raya ini. Allah adalah Tuhan seluruh manusia. Allah pun adalah Tuhannya seluruh agama yang ada di dunia ini. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha itu adalah nafi, illallah adalah itsbat. La ilaha illallah adalah prinsip nafi itsbat. Meniadakan Tuhan-Tuhan yang lain di diri kita. Meniadakan Tuhan-Tuhan yang kita anggap berkuasa, yang kita anggap melindungi, yang kita anggap sebagai penolong. Meniadakan Tuhan-Tuhan yang kita yakini sebagai Tuhan, maka yang benar adalah illallah, kecuali Allah. Menetapkan tunggalnya Allah sebagai Tuhan kita dan Tuhan seluruh jagat manusia, seluruh jagat alam semesta, dan meniadakan Tuhan-Tuhan yang selama ini bertengger di alam pikiran kita, bertengger dalam jiwa-jiwa kita. Menyingkirkannya adalah dalam bentuk menauhidkan hati kita untuk bergantung selalu kepada Allah, Allah, Allah. Allahus Samad. Allah tempatnya bergantung diri kita kepada Allah. Kita ini hidup dan mati karena Allah, dengan Allah menuju Allah. Semuanya tidak akan berarti, hidup ini tidak akan berarti kalau bukan karena Allah. Kalau bukan tujuannya kepada Allah semata, tidak ada artinya hidup ini. Maka oleh karena itu, dalam penjelasan kajian ini, saya pribadi menghimbau, terutama pada diri saya sendiri, untuk menguatkan tauhidnya, menguatkan keimanannya, dan kepada semua kaum muslimin yang berbahagia, yang ada dimanapun, yang berada dimanapun, kuatkan tauhidnya, kuatkan tauhidnya. Dengan selalu kita berzikir kepada Allah, dan zikir yang utama adalah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Zikir kalimat tauhid La ilaha illallah itu adalah salah satu utamanya zikir yang punya hikmah, punya keberkahan, punya kekuatan, kemampuan untuk menguatkan ingatan kita kepada Allah, untuk pula menguatkan keimanan kita kepada Allah. Man qala la ilaha illallah qablal mauti faqad dakhalal jannah. Siapa-siapa yang membiasakan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah faqad dakhalal jannata, maka sesungguhnya orang tersebut akan dimasukkan ke surganya Allah. Demikian kajian dari kitab Fathul Majid ini, mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua mendapatkan hikmahnya dari kajian kitab ini, agar lebih kuat lagi
keimanan kita. Lebih kuat lagi tauhid kita kepada Allah. Karena apa? Hidup tanpa keyakinan pada Allah, hidup tanpa keimanan diri kita kepada Allah, itu adalah nestapa yang abadi. Kita akan mati harus membawa iman. Harus membawa iman dan harus membawa amal. Iman, amal itu harus menyatu dalam degup jantung kita, dalam nafas jiwa kita, dalam alam pikiran kita, disatukan. Karena kita akan menuju keabadian melalui kematian. Dan kematian harus membawa pokoknya, membawa isinya, yakni iman dan amal. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kajian ini. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.